Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Minum Malam. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang berjudul Perkampungan Gaib di Gunung Gede. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Langit mulai memudar ke arah jingga keemasan saat 6 orang pendaki muda melangkah pelan menyusuri jalur hutan di lereng Gunung Gede. Udara sore itu terasa lembab dan dingin menusuk, sementara embusan angin membawa aroma tanah basah bercampur daun pinus yang baru saja diguyur hujan tipis. "Udah hampir maghrib nih," ujar Rika melihat jam di pergelangan tangannya. Nafasnya berat tapi stabil. Katanya jalur alternatif ini lebih pendek ya bang. Di depan, Bang Rojak, pria berusia sekitar 40-an dengan topi lusuh dan jaket coklat pudar, menoleh sambil mengusap peluh di dahinya. "Pendek sih iya Neng, tapi jalur ini udah lama nggak dipakai pendaki. Banyak yang bilang suka nyasar kalau lewat sini." Ucapan itu membuat langkah Dito, si kameramen kelompok, langsung melambat. Ia mengangkat kamera kecil di tangannya, menyorot wajah Bang Rojak sambil tertawa kecil. "Loh, kok serem amat bang? Kayak di vlog horor. Ini kan cuma gunung, bukan hutan angker." Sari yang berjalan di samping Diki, pacarnya, sekaligus pemimpin tim, menoleh dengan ekspresi cemas. "Tapi dari tadi tuh aku ngerasa kayak ada yang ngikut loh. Dengernya suara langkah di belakang kita." Mereka semua berhenti. Hening. Yang terdengar cuma suara serangga malam dan desir daun-daun pinus digoyang angin. Tapi entah kenapa, udara di sekitar terasa lebih dingin, seperti ada sesuatu yang bergerak di antara kabut tipis yang mulai turun. Lolongan anjing terdengar sayup dari kejauhan, panjang dan seram. Seolah ada sesuatu yang tidak wajar tengah terjadi. Langit menghitam seperti kain kelam membentang menutupi bumi. Andra, si pendaki pendiam yang selalu membawa buku catatan kecil, perlahan menoleh ke arah belakang. Matanya tajam menelusuri pepohonan. "Tadi kayak ada bayangan jalan, tapi waktu aku lihat udah nggak ada." Bang Rojak menghela nafas, kemudian menepuk pundak Diki. "Kalau masih mau lanjut, sebaiknya cepat. Di gunung ini, abis maghrib nggak enak jalan. Kabut bisa turun lebih cepat dari langkah kita." Diki mengangguk, tapi wajahnya sedikit tegang. Ia berusaha menjaga semangat timnya. "Santai aja guys, kita cuma mau cari spot kemah buat vlog. Abis itu istirahat. Besok pagi baru lanjut ke puncak." Langkah mereka kembali terdengar, menciptakan ritme yang beradu dengan suara ranting patah di bawah sepatu. Hutan mulai gelap. Sinar matahari terakhir menyelinap di antara pepohonan tinggi yang menjulang seperti tiang-tiang hitam. Dito menyalakan kamera dan merekam sekeliling. "Gokil, suasananya kayak film found footage. Kalau gue edit nanti kasih efek suara dikit aja udah ngeri banget." Rika mendemus. "Bercandanya pas siang aja Dit, sekarang tuh udah nggak lucu." Di kejauhan terdengar suara seperti gendang yang dipukul pelan. Tung, tung, tung. Semua berhenti lagi. "Lo dengar itu?" bisik Sari. Andra mengangguk pelan. Kayak suara kendang tapi jauh banget. Dari arah lembah kayaknya. Bang Rojak langsung membaca doa dalam hati, bibirnya bergerak cepat. "Kalau dengar suara aneh, jangan ditanggapin. Di gunung ini ada yang suka ngundang." Aroma wangi samar tiba-tiba tercium, seperti melati yang baru mekar. Padahal di ketinggian seperti ini, bunga melati jelas gak tumbuh liar. Sari menutup hidungnya. "Diki, kok wangi banget ya?" Diki menelan ludah. "Iya, aku juga nyium. Tapi dari mana ya?" Langkah mereka makin lambat. Kabut turun semakin tebal. Lampu senter satu persatu dinyalakan, menciptakan bayangan panjang di antara batang pohon. Cahaya putih itu memantul di kabut, membuat jarak pandang tak lebih dari 3 meter. "Bang, masih jauh nggak ke tempat camp?" tanya Dito agak gugup. "Sedikit lagi harusnya udah nyampe sungai kecil. Di situ bisa pasang tenda," jawab Bang Rojak.
tapi suaranya terdengar ragu. Andra tiba-tiba menunjuk ke kiri. "Bang, itu apa? Jalannya bercabang." Semua menoleh. Di depan mereka memang ada 2 jalur. Satu ke kanan, lebih lebar dan tampak seperti bekas jalur pendaki lama. Satu lagi ke kiri, lebih sempit tapi ada jejak tanah baru, seolah baru saja dilewati seseorang. Rika menyorotkan senter ke arah kiri. Kayak ada bekas langkah sepatu tuh. Dito mendekat. "Wah, keren nih kalau kita jadi pendaki pertama yang lewat jalur rahasia." Bang Rojak langsung menahan bahunya. "Jangan sembarangan ngomong. Jalur kayak gini justru yang bahaya. Kadang itu bukan jalan manusia." Sari memegangi lengan Diki. Suaranya bergetar. "Kita ikut yang kanan aja ya. Aku gak enak perasaannya." Diki menatap sekeliling. Kabut semakin menebal, tapi jalur kiri terlihat lebih kering dan seolah mengundang. Ia bimbang sejenak lalu berkata, "Kita ambil kiri aja. Cuma sedikit, nanti kalau mentok balik lagi." Bang Rojak menatap tajam tapi akhirnya mengangguk pasrah. "Terserah, tapi kalau ada apa-apa dengar kata saya ya." Mereka berbelok ke kiri. Jalannya sempit dan menurun. Suara air mengalir samar-samar terdengar, mungkin sungai yang dimaksud. Tapi semakin jauh melangkah, suara air itu justru hilang. Diganti dengan keheningan yang aneh, terlalu sunyi bahkan untuk ukuran hutan. Lalu terdengar suara dedebum pelan di belakang. Seperti batu kecil jatuh. Semua menoleh, tak ada apa-apa. Dito menyorotkan senter ke tanah. Kok ada tumpukan batu kayak gini, Bang?" Di hadapan mereka, tepat di tengah jalur, ada 3 batu kecil yang disusun rapi seperti gundukan. Di atasnya terletak bunga melati dan sisa kemenyan yang masih mengepul asap tipis. Bang Rojak langsung mengangkat tangan. "Jangan disentuh, ini tumbal jalan, tempat minta izin." Sari langsung memegangi dada. "Astaga Bang, berarti kita masuk area orang." Diki berusaha menenangkan. "Udah, tenang aja. Kita pasang tenda di dekat situ aja, biar gak gelap di jalan." Rika menatap sekeliling. "Bener nih di sini. Bang, aman gak?" Bang Rojak menatap langit yang sudah gelap total. "Sekarang udah gak ada tempat yang aman, Neng. Kita berteduh aja dulu." Mereka mulai menyiapkan tenda. Dito menyalakan api kecil, sementara Andra menulis sesuatu di buku catatannya. Jam 18.59, udara menurun drastis. Bau melati makin kuat. Suara gendang berhenti. Angin mulai berhembus kencang. Api unggun bergoyang, menimbulkan percikan kecil. Dalam cahaya redup itu, wajah Sari tampak pucat. "Diki, aku beneran gak enak," katanya lirih. "Kayak ada yang ngeliatin dari arah sana." Ia menunjuk ke balik pepohonan. Diki menoleh, menyorotkan senter. Kosong. Tapi beberapa daun bergerak, seperti ada seseorang yang barusan bersembunyi. Dito memutar kameranya ke arah yang sama, mencoba merekam. Siapa tahu ada hewan liar? Bang Rojak langsung menepis. "Udah, matiin kameranya. Di sini jangan suka ngerekam sembarangan. Kadang yang keambil bukan yang kamu mau lihat." Semua diam. Hanya suara api yang berderak dan angin yang terus menggoyangkan dahan. Malam terasa semakin panjang. Sari mendekat ke Diki, berbisik pelan. "Kamu denger nggak? Dari tadi kayak ada bisikan halus di kuping kiri aku." Diki menatapnya kaget. "Bisikan? Suara apa?" Sari menelan ludah, lalu menirukan dengan suara gemetar. "Kalian bukan dari sini kan?" Diki menatapnya lama, lalu memandang ke arah pohon yang gelap gulita. Tidak ada apa-apa di sana, tapi angin malam tiba-tiba berubah dingin menusuk. Api unggun mendadak padam seolah ditiup sesuatu yang tak terlihat. Dalam kegelapan itu hanya tersisa bau melati yang makin kuat dan suara langkah pelan dari arah tumpukan batu sesajen. Langkah satu persatu makin dekat ke arah mereka. Bang Rojak menggenggam tasbih di tangannya dan berbisik, "Astagfirullah, jangan bilang mereka sadar kita udah masuk wilayahnya." Suara ranting patah terdengar keras. Sari menjerit kecil. Dito menyorotkan senter ke arah suara itu,
Dan di balik kabut, tampak bayangan seorang perempuan berdiri diam, rambutnya tergerai panjang, matanya putih menatap tajam ke arah mereka. Api unggun tiba-tiba menyala sendiri kembali, tapi sosok itu sudah tidak ada. Semua terpaku, tak satu pun berani bicara. Hingga akhirnya dari arah yang sama terdengar lagi suara bisikan lirih. Kalian tidak seharusnya di sini. Dan malam itu, di tengah kabut Gunung Gede, mereka baru sadar pendakian ini bukan sekedar perjalanan biasa. Api unggun itu menyala lagi, tapi entah kenapa warnanya tidak seperti biasanya. Nyala oranye itu tampak lebih redup, cenderung kekuningan, dan berasap tebal. Seolah-olah kayu yang terbakar bukan dari alam ini. Semua masih terdiam. Sari memegangi tangan Diki erat-erat. Wajahnya pucat seperti kehilangan darah. Rika memandang ke sekeliling dengan tatapan waspada. Sedangkan Dito masih memegang kameranya. Tapi tangannya gemetar. "Barusan lo semua lihat kan?" tanya Dito. Suaranya bergetar. Diki menjawab pelan. "Iya, ada perempuan tadi. Tapi sekarang hilang." "Bang, itu apaan sih tadi?" sela Rika dengan nada tegas tapi terdengar takut. "Penduduk." Bang Rojak menarik napas panjang, menatap ke arah tumpukan batu sesajen yang tadi mereka temukan. "Kalau penduduk, mana ada yang matanya putih semua gitu, Neng?" ucapnya lirih. "Itu bukan manusia." Udara malam terasa semakin dingin. Kabut makin tebal, sampai-sampai bentuk pohon di sekeliling tenda mulai samar, seperti bayangan hidup. Dari kejauhan, samar-samar terdengar suara seperti lonceng kecil berdenting, diikuti nada lembut gamelan yang dimainkan pelan dari arah timur gunung. Semua saling menatap. Tidak ada yang berani bicara. Rika akhirnya berucap lirih. "Bang, suara gamelan itu ada desa di atas ini ya?" Bang Rojak langsung menggeleng cepat. "Nggak ada, Neng. Setahu saya di jalur ini nggak ada pemukiman sama sekali. Bahkan pos terakhir aja udah jauh di bawah." Lalu Andra menyela pelan sambil menulis di bukunya. "Siapa yang mainin gamelan malam-malam di gunung begini?" Tidak ada yang menjawab, karena jawaban itu terlalu menakutkan untuk diucapkan. Mereka akhirnya memutuskan untuk duduk mengelilingi api unggun. Diki mencoba menenangkan suasana, menyiapkan kopi instan meski tangannya bergetar saat menuangkan air panas. "Udahlah, mungkin cuma suara angin. Kita semua kecapean. Besok pagi juga udah cerah lagi." Sari menatapnya tajam. "Angin dari tadi suaranya kayak orang ketawa, Diki." Semua serentak menoleh ke arahnya. Dan benar, dari arah hutan, samar-samar terdengar suara tawa lirih perempuan. Panjang dan putus-putus, seperti tertiup angin. Dito langsung mematikan kamera dan menutup lensa. Udah, gue gak mau ngerekam apa-apa lagi, sumpah." Bang Rojak berdiri, meraih tasbihnya dan mulai berdoa pelan. Suaranya bergetar tapi mantap. "Bismillah, kita baca doa aja bareng-bareng, biar gak makin parah." Mereka menunduk, hanya suara doa dan derak api yang terdengar. Namun di sela-sela bacaan itu, Sari merasakan sesuatu, seperti ada yang berjalan mengitari mereka. Angin seakan berputar dari arah berlawanan, membuat nyala api sesekali melengkung ke samping. Aroma dupa tiba-tiba muncul, kuat sekali, menusuk hidung. Tidak mungkin itu dari tumpukan batu tadi, karena jaraknya sudah jauh. Sari menutup hidung. "Siapa yang bakar dupa?" Rika menggeleng cepat. "Nggak ada yang bawa dupa." Bang Rojak menatap kosong ke arah gelap. "Bukan manusia yang bakar itu, Neng." Waktu berjalan pelan. Jam menunjukkan hampir tengah malam. Hutan di sekitar mereka begitu sunyi. Bahkan serangga pun seakan ikut diam. Kabut putih menebal menutupi sekeliling tenda. Andra menulis lagi di catatannya. 00.12.20. Suara gamelan makin jelas. Ada bayangan lentera di kabut. Bau dupa datang dari timur. Kami semua merinding. Tiba-tiba, Diki menatap lurus ke depan. Di antara kabut,
tampak seberkas cahaya kecil bergerak pelan. Awalnya redup, lalu makin terang, seolah seseorang berjalan membawa lentera menuju arah mereka. "Bang," panggil Diki pelan. "Itu orang kan?" Semua menoleh. Dan benar, cahaya itu makin mendekat. Sosoknya samar, tapi terlihat bayangan seseorang mengenakan pakaian tradisional Jawa berjalan perlahan di antara kabut. Bang Rojak langsung berdiri, wajahnya berubah tegang. "Jangan panggil, jangan disapa." Namun terlambat. Diki sudah berdiri dan berseru, Pak, kami pendaki, nyasar, bisa bantu tunjuk jalan?" Sosok itu berhenti. Lentera di tangannya bergetar, lalu perlahan-lahan wajahnya terlihat. Lelaki tua, kulitnya pucat keabu-abuan, dengan senyum samar yang tidak sepenuhnya manusiawi. Ia berbicara dengan suara berat dan tenang. "Kalian tidak seharusnya di sini malam ini. Ini tanah kami, tempat yang tak terlihat manusia biasa." Sari langsung mundur satu langkah. "Diki, aku gak suka caranya ngomong." Diki menelan ludah, mencoba tenang. "Maksud Bapak, tanah kalian?" Sosok itu tersenyum tipis, matanya menatap api unggun tanpa berkedip. "Kami sudah lama mati, Nak." Semua terpaku. Api unggun mendadak berdesis, nyalanya menciut. Kabut di sekitar mereka bergerak pelan, seperti disedot ke arah sosok itu. Rika membisik keras ke Dito, "Rekam Dit, cepet, ini penting." Dengan gemetar, Dito menyalakan kamera dan mengarahkannya ke lelaki tua itu. Dalam layar, hanya terlihat cahaya lentera yang bergetar, tanpa sosok siapapun di belakangnya. Dito melotot, "Diki, di kamera cuma lentera, orangnya nggak ada." Bang Rojak segera berdiri, menunduk hormat ke arah sosok itu. "Maaf Mbah, anak-anak ini nggak tahu. Kami cuma numpang istirahat sebentar, nggak ada niat ganggu." Sosok itu diam sejenak, lalu berkata pelan, "Kalian mungkin masih bisa." Sari menggenggam tangan Diki kuat-kuat. "Maksudnya masih bisa? Apa?" Lelaki itu mengangkat lentera setinggi dada. Cahaya kekuningannya bergetar seperti nyala lilin diusip angin. "Kalau matahari terbit dan kalian masih di sini, kalian bukan lagi manusia." Sekejap, suara gamelan di kejauhan berubah. Tidak lagi lembut dan berirama, tapi menjadi sumbang dan keras, diikuti suara tangisan perempuan yang menggema dari lembah. Diki memutar kepala cepat, mencoba mencari sumbernya. "Bang, itu suara apa?" Bang Rojak hanya menggeleng cepat. Mereka udah mulai sadar ada yang hidup di wilayah mereka." Andra mencatat dengan tangan gemetar, tapi pena di tangannya jatuh. Ketika ia menunduk untuk mengambilnya, tanah di bawah terlihat bergelombang pelan, seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah permukaan. "Tanahnya bernafas," gumamnya lemah. Tiba-tiba, lentera di tangan lelaki tua itu meredup. Sosoknya perlahan mundur ke dalam kabut, tapi suaranya masih terdengar. "Kalau kalian ingin hidup, dengarkan suara azan dari langit, lalu ikuti arah bayangan." "Azan?" tanya Diki, bingung. "Tapi di sini nggak ada masjid, Pak." Lelaki itu berhenti sejenak, lalu menatapnya dengan senyum dingin. "Bukan dari masjid, tapi dari dunia kalian." Dan seketika, lentera itu padam. Sosok lelaki tua itu lenyap begitu saja, meninggalkan kegelapan dan kabut pekat. Rika menatap tanah di mana lelaki itu berdiri tadi. Di sana kini tampak jejak kaki basah, panjang dan dalam, mengarah ke hutan lebat di belakang mereka. Gamelan makin keras, bercampur dengan tangisan dan tawa. Api unggun kembali mengecil, dan di sela kabut, Dito menangkap sesuatu melalui kameranya. Bayangan banyak orang berjalan pelan dengan pakaian zaman dulu mengelilingi tenda mereka. Sari menjerit, "Diki, mereka datang lagi!"
Bang Rojak langsung membaca doa keras-keras. Tasbih di tangannya berputar cepat. La ilaha illallah, kalian jangan lihat ke mata mereka. Tapi Diki tak bisa berpaling. Dalam pandangan matanya yang gemetar, salah satu sosok perempuan itu mendekat dan tersenyum kepadanya. Senyum pucat, dingin dengan mata kosong. Perlahan ia berbisik, "Ikuti kami, desa kami menunggu." Diki terpaku. Rika menarik tangannya keras-keras, berteriak, "Diki, jangan lihat, jangan lihat!" Semua kacau, kabut menelan mereka. Api unggun padam. Hanya suara gamelan yang terus berbunyi, lalu perlahan berubah menjadi nyanyian seperti orang berzikir dari jauh. Andra terjatuh, menatap ke tanah, dan melihat jejak kaki basah itu semakin banyak. Makin lama makin dekat mengelilingi tenda mereka. Mereka semua berdesak-desakan di dalam tenda, menggigil ketakutan, tak berani membuka mata. Tapi di luar, suara langkah itu terus mendekat. Langkah demi langkah, disertai satu kalimat yang bergema pelan dari luar. "Selamat datang di perkampungan kami." Lalu semuanya hening. Mereka pikir malam itu berakhir. Tapi pagi tak kunjung datang. Ketika Diki membuka matanya, yang pertama ia sadari adalah keheningan. Tak ada suara burung, tak ada desir angin. Hanya kabut putih pekat yang mengambang rendah menutupi sekeliling tenda seperti lautan asap dingin. Ia menatap jam di tangannya. Sudah pukul 7 pagi. Tapi langit di atas mereka bukan biru terang seperti biasanya, melainkan abu-abu kusam, nyaris tanpa warna. "Bangun guys!" Suara Diki serak mengguncang bahu Dito yang masih meringkuk di sleeping bag. Udah pagi, tapi aneh banget, kabutnya belum naik juga. Dito menggeliat, matanya masih berat. "Pagi apaan, Ki? Gelap gini." Sari sudah duduk di pojok tenda, wajahnya pucat. "Aku gak bisa tidur semalaman. Suara langkah itu masih kedengeran sampai subuh." Rika keluar dari tenda duluan. Begitu ia buka resleting pintu tenda, udara dingin langsung menyeruak menggigit kulit. Ia berdiri, menatap sekitar, tapi jalur hutan yang semalam mereka lalui sudah tidak ada. Yang tampak di depan hanyalah hamparan luas yang tidak seharusnya ada di ketinggian seperti ini. Sawah berkabut, berundak-undak, seperti pemandangan di desa. "Bang Rojak, ini di mana?" Tanyanya pelan, suaranya serak. Bang Rojak keluar terakhir. Tatapannya kosong, keningnya berkerut dalam. "Nggak mungkin. Semalam kita masih di jalur timur. Di gunung ini nggak ada sawah." Kabut perlahan menipis sedikit. Dari kejauhan, samar terlihat atap-atap rumah bambu. Asap tipis mengepul dari tungku, menandakan ada aktivitas manusia. Tapi anehnya, tak terdengar satupun suara. Tidak ayam, tidak manusia, tidak alat apapun. Sari melangkah pelan ke arah pinggir sawah. Rumput di bawah kakinya basah, tapi dinginnya tidak seperti embun pagi biasa. Terasa menusuk sampai tulang. Ia menoleh ke belakang dan berbisik pelan. "Diki, lihat deh, itu beneran desa." Diki maju beberapa langkah, memicingkan mata. "Kayak... iya, mungkin desa adat? Bisa aja ini wilayah terpencil yang belum terdata." Dito dengan kamera di tangannya mencoba merekam pemandangan itu. "Wah, gila, footage-nya keren banget, kabutnya real banget." Namun saat ia menatap layar, wajahnya berubah. Bentar. Kok di kamera nggak ada kabutnya?" Semua langsung mendekat. Dan benar. Di layar kamera, mereka hanya melihat sawah kering, tanah retak, dan rumah-rumah tua yang tampak lapuk. Tak ada tanda kehidupan. Tapi ketika mereka menatap langsung dengan mata telanjang, desa itu tampak hidup. "Bang," Dito menelan ludah. "Gua rasa ini bukan tempat biasa." Bang Rojak mengusap wajah, suaranya pelan. Mungkin ini perkampungan gaib. Gunung Gede emang terkenal banyak gerbang halusnya. Bisa aja kita kepleset masuk salah satu."
Andra yang dari tadi menulis di buku catatannya tiba-tiba berhenti. Matanya menatap ke tanah. Teman-teman, bayangan kita nggak ada. Semua langsung refleks melihat ke bawah. Benar, matahari redup di langit, tapi tanah di bawah kaki mereka tak memantulkan bayangan apapun. Hening. Bahkan napas terasa tertahan. Sari mundur satu langkah, gemetar. Ya Allah, ini apaan Ki? Rika langsung menarik tangannya. Tenang dulu, jangan panik. Namun, sebelum mereka sempat berbicara lagi, dari arah desa terdengar suara pelan. Suara lesung ditumbuk. Duk, duk, duk. Irama itu teratur, seolah ada ibu-ibu sedang menumbuk padi di kejauhan. Diki mengerutkan dahi. Tuh kan, berarti ada orang. Yuk kita ke sana. Mungkin mereka bisa bantu nunjuk jalan. Bang Rojak ingin menahan, tapi Diki sudah melangkah duluan. Sari mengikutinya dengan ragu, disusul Rika dan Dito. Hanya Andra yang sempat berbisik pelan sambil mencatat. Jam 7.26. Suara lesung tanpa gema. Tak ada suara ayam. Tak ada bayangan manusia. Mereka menuruni pematang sawah perlahan. Udara makin dingin, seperti masuk ke ruang yang kehilangan oksigen. Aroma dupa samar tercium, bercampur wangi bunga Kamboja yang menusuk hidung. Siapa yang bakar dupa sepagi ini? Tanya Rika lirih. Bang Rojak hanya menggeleng pelan. Kalau ada dupa di pagi hari, biasanya bukan buat orang hidup. Mereka terus berjalan. Desa itu semakin jelas. Rumah-rumah panggung dari bambu berdiri berjajar. Ada yang masih bagus, ada yang separuh roboh. Tapi yang paling aneh, dari balik kabut mereka bisa melihat beberapa sosok orang. Ibu-ibu menumbuk padi, anak kecil Diki di halaman, dan kakek-kakek duduk di balai bambu. Tapi semuanya bergerak tanpa suara, seolah dunia mereka tanpa udara. Sari menatap terpaku. Mereka nggak bersuara sama sekali. Dito mengangkat kamera lagi. Gue coba rekam. Klik. Tapi saat hasilnya muncul di layar, sosok-sosok itu tidak terlihat. Hanya rumah kosong. Dito terbelalak. Gila, mereka nggak kerekam. Diki memandang ke sekeliling, matanya tegang. Bang, ini gimana caranya kita keluar dari sini? Bang Rojak tak menjawab. Ia menunduk, berdoa pelan. Ya Allah, lindungi kami. Tiba-tiba, dari balik kabut muncul seorang lelaki tua. Jalannya lambat tapi mantap. Ia mengenakan kain lurik dan ikat kepala hitam, membawa tongkat kayu dan tas rajut dari pandan. Matanya tajam tapi dalam, seperti bisa menembus isi kepala mereka. Assalamualaikum. Suaranya berat dan bergetar pelan. Mereka semua langsung menatap kaget. Waalaikumsalam. Pak, maaf, kami nyasar. Ini desa apa ya? Lelaki itu tersenyum samar. Desa ini disebut orang Desa Wening. Sudah lama tak dikunjungi manusia. Bang Rojak melangkah maju, menatapnya penuh hormat. Mbah dari sini. Orang tua itu mengangguk. Aku Mbah Karsa, penjaga gerbang. Dan kalian bukan penduduk sini. Sari menggenggam tangan Diki makin erat. Mbah, kami cuma mau turun gunung, tapi tiba-tiba nyasar ke sini. Bisa tolong tunjukkan jalan keluar? Mbah Karsa menatap mereka satu persatu. Matanya berhenti di Diki. Jalan keluar memang ada, tapi hanya bagi yang diperbolehkan. Diki mengerutkan alis. Maksudnya gimana? Mbah Karsa menancapkan tongkatnya ke tanah. Suara berat keluar dari bibirnya. Kalian telah melewati jalan yang tidak boleh dilalui. Jalan para arwah. Siapapun yang melintasinya akan menjadi bagian dari kami. Kecuali
ada satu yang rela tinggal menggantikan. Semua terdiam. Pengganti? Tanya Dito pelan. Mbah Karsa mengangguk lambat. Begitulah hukum di tempat ini. Tak bisa semua pulang. Rika menatap tak percaya. Ini gak masuk akal. Ini cuma desa biasa kan? Namun tiba-tiba semua aktivitas di sekitar mereka berhenti. Ibu-ibu yang menumbuk padi berhenti memukul lesung. Anak-anak yang berlari berhenti di tempat. Semua menoleh ke arah mereka, serempak. Diki bisa merasakan bulu kuduknya berdiri. Mata-mata penduduk desa itu menatap kosong, hitam, tak berkedip. Dan dari arah kandang, seekor ayam jantan tiba-tiba berkokok keras. Tapi kepalanya menghadap ke belakang. Darah langsung mengalir dari lehernya sendiri. Sari menjerit kecil menutup mulut. Astaga Diki! Diki menariknya mundur. Udah, kita harus cabut dari sini sekarang. Mereka berlari ke arah sawah, tapi langkah mereka terasa berat, seperti tanah menahan kaki mereka. Kabut menebal lagi menutup semua arah. Namun dari balik kabut itu, muncul sebuah papan bambu besar. Tulisan tangannya masih bisa terbaca. Selamat datang di Desa Wening. Bang Rojak menatap papan itu dengan wajah pucat. Desa Wening. Dulu desa ini katanya tenggelam sama kabut 70 tahun lalu. Semua penduduknya mati. Nggak pernah ditemukan lagi. Sari mulai menangis. Berarti mereka semua arwah. Potong Bang Rojak lirih. Mereka arwah. Tiba-tiba Rika yang berjalan di depan berhenti mendadak. Diki, suaranya bergetar. Aku lihat sesuatu di jendela rumah itu. Semua menoleh. Rumah bambu itu tampak tenang. Jendelanya buka setengah. Rika melangkah pelan mendekat. Di kaca jendela yang buram, ia melihat bayangannya sendiri. Tapi saat ia menatap lebih lama, wajah di pantulan itu berubah. Kulitnya memucat, matanya menghitam seluruhnya. Dan dari mulutnya sendiri di pantulan itu mengalir darah hitam pekat. Rika menjerit histeris, terjatuh ke tanah. Aku bukan aku. Diki dan Sari langsung menghampiri. Tapi saat mereka menatap kaca itu, wajah Rika di pantulan memang bukan lagi dirinya. Wajah itu tersenyum. Senyum menyeramkan yang menandakan sesuatu sudah mulai mengambil alih. Kabut menutup rumah itu sepenuhnya. Suara gamelan tiba-tiba terdengar lagi. Pelan, namun kini diiringi suara-suara orang berzikir dalam nada rendah. Bang Rojak memegang tasbihnya erat, berbisik cepat. Ya Allah, satu di antara kita udah dipilih. Dan sebelum mereka sempat menolong Rika, kabut menelan semuanya. Suara langkah kaki berat terdengar mendekat disertai napas kasar dari arah belakang mereka. Lalu dari dalam kabut itu terdengar suara Mbah Karsa yang berat. Waktu kalian hampir habis. Pilihlah yang akan tinggal. Hening. Begitu pekat sampai napas sendiri terdengar seperti gema di dada. Kabut masih menggantung rendah, menyelimuti desa yang kini terasa lebih dingin dari sebelumnya. Bang Rojak berjalan paling depan, langkahnya berat, sesekali menatap ke kanan kiri, memastikan tidak ada yang mengikuti. Kita cari tempat berlindung dulu, katanya pelan tapi tegas. Jangan pisah, jangan ngomong sembarangan. Diki membantu Sari berdiri. Wajah gadis itu masih pucat setelah kejadian di rumah bambu tadi. Rika belum sepenuhnya sadar. Matanya kosong menatap tanah, seolah sebagian dirinya tertinggal di dalam kaca itu. Bang, ke arah mana kita? Tanya Dito. Kameranya kini disampirkan tanpa berani dihidupkan lagi. Semua rumah kelihatan sama. Bang Rojak menunjuk ke sebuah rumah besar di ujung jalan tanah. Sedikit lebih kokoh dibanding lainnya. Itu, rumahnya masih utuh, nggak bolong kayak yang lain. Kita bertahan di sana sampai pagi. Andra menulis cepat di catatannya. Jam 21.42. Kami berpindah ke rumah panggung besar di ujung desa. Udara menurun drastis, seperti suhu di bawah 10 derajat. Bau dupa makin kuat.
Tak ada suara serangga, tak ada gema. Rumah itu berdiri di atas tiang-tiang bambu dengan tangga kayu yang berderit setiap kali diinjak. Saat mereka masuk, udara di dalam terasa lembab dan dingin, seolah lama tak dihuni. Di dinding, ada bekas cap tangan hitam dan beberapa tulisan aksara Jawa kuno yang nyaris hilang. "Bang, ini rumah siapa?" tanya Sari, suaranya pelan. "Entah," jawab Bang Rojak, mengeluarkan seikat dupa dan korek. "Tapi malam ini kita berdua di sini aja. Jangan keluar sampai aku bilang." Begitu dupa dinyalakan, ruangan langsung dipenuhi aroma yang tebal dan menusuk. Asapnya melingkar seperti ular kecil di udara, membentuk pola aneh di langit-langit. Diki menelan ludah, menatap cemas. "Bang, lu yakin dupa ini aman?" "Ini bukan dupa sembarangan. Ini buat manggil penjaga gunung, biar mereka tahu kita bukan musuh." Mereka semua duduk melingkar. Hanya nyala dupa dan sinar remang bulan dari celah dinding yang menerangi wajah mereka. Di luar, suara angin mulai terdengar seperti bisikan, panjang dan lirih, kadang seperti menyebut nama seseorang. "Diki!" Sari menoleh cepat. "Ki, lu dengar nggak?" Diki menatapnya. "Dengar apaan?" "Kayak ada yang manggil nama lu." Bang Rojak berhenti berdoa. "Kalau ada yang manggil nama kalian, jangan jawab." Dito meneguk ludah. "Bang, gue sumpah, gue nggak nyaman banget di sini. Kayak ada yang ngeliatin kita." Tepat setelah itu, tuk tuk tuk, suara langkah terdengar dari bawah lantai kayu mereka, seperti seseorang berjalan pelan di bawah rumah panggung mereka. Sari langsung menjerit kecil dan memegang tangan Diki erat-erat. Diki berusaha menenangkan. "Tenang, mungkin tikus." "Bang, tikus nggak berat gitu suaranya, Ki," balas Dito setengah panik. Bang Rojak berdiri, menatap ke arah lantai. "Mereka tahu kita di sini," gumamnya pelan. Asap dupa tiba-tiba berubah warna, dari putih menjadi merah keunguan. Aromanya juga berubah, bukan lagi wangi dupa biasa, tapi campuran anyir seperti darah segar yang baru tumpah. "Bang, dupanya kenapa kayak gitu?" tanya Rika, suaranya gemetar. Sebelum sempat dijawab, dari jendela muncul cahaya lentera berwarna merah darah. Sosok tinggi muncul di luar, melangkah pelan ke arah tangga. Mbah Karsa. Tubuhnya kini tampak lebih kurus, matanya memancarkan cahaya redup seperti bara api. Ia membawa nampan kecil berisi bunga kenanga, segelas air, dan sepotong hati ayam segar yang masih meneteskan darah. "Sudah waktunya," katanya pelan namun tegas. "Gerbang sudah terbuka separuh, tapi kalian belum memilih siapa yang akan tinggal." Sari menatap Mbah Karsa dengan mata membesar. "Apa maksudnya? Kami nggak mau ninggalin siapapun." Mbah Karsa menatapnya dalam-dalam. "Kalian semua telah melewati jalan para arwah. Setiap jiwa yang melintas harus diganti. Kalau tidak, desa ini akan terus terperangkap dan kalian ikut terhisap selamanya." Dito langsung berdiri. "Ngaco loh, kita nggak akan korbankan siapapun. Kita cuma nyasar." Namun Bang Rojak memegang bahunya cepat. "Dit, jangan bicara kasar. Dia bukan manusia biasa." Diki melangkah maju. "Mbah, kami cuma pengen pulang. Tolong kasih kami jalan keluar. Kami nggak akan ganggu apa-apa lagi." Mbah Karsa menatapnya lama lalu tersenyum samar. "Kalian bisa pulang, tapi bumi ini menuntut keseimbangan. Satu harus tinggal." Hening. Hanya suara dupa yang mendesis di ujung. Sari memejamkan mata. Lalu dengan air mata mengalir, ia berbisik. "Kalau memang harus ada yang tinggal, biar aku aja, asal mereka semua bisa pulang." Diki langsung menoleh, matanya melebar. "Sar, jangan ngomong gitu." Bang Rojak berteriak, "Astagfirullah, jangan bicara sembarangan. Arwah gunung bisa mendengar." Namun suara gamelan tiba-tiba terdengar lagi, lebih keras dari sebelumnya, seperti dimainkan tepat di sekitar rumah mereka. Dari celah-celah dinding muncul cahaya merah yang berkedip pelan disertai aroma dupa dan darah yang makin kuat. Andra menulis dengan tangan gemetar. Jam 22:17, cahaya lentera berubah merah.
Suara gamelan makin dekat. Suhu turun drastis. Aroma darah memenuhi udara. Sari berkata ingin menggantikan. Setelah itu, tanah mulai bergetar. Lantai bambu bergoncang lembut. Gelas air di nampan Mbah Karsa bergetar, memantulkan bayangan aneh. Bukan wajah mereka, tapi sosok-sosok hitam tanpa mata. Rika menatap ke arah pintu. "Bang, lihat deh, di luar ada yang jalan." Mereka semua menoleh. Benar, dari celah dinding tampak puluhan sosok berdiri di luar rumah. Tubuh mereka pucat, berpakaian lusuh, dan wajah mereka datar, tanpa ekspresi. Mereka menatap rumah itu, menunggu. Mbah Karsa menancapkan tongkatnya ke tanah. Mereka datang untuk menjemput yang terpilih. Diki langsung memeluk Sari. "Enggak, lo enggak akan kemana-mana. Kita keluar bareng." Sari menangis keras. "Ki, kalau aku gak tinggal, kita semua gak bisa keluar. Aku gak mau kalian mati di sini." Tiba-tiba suhu di ruangan menurun drastis. Napas mereka terlihat seperti asap putih. Dari sudut ruangan muncul bayangan perempuan berambut panjang menjuntai ke lantai. Wajahnya rusak separuh. Kulitnya retak seperti tanah kering dan matanya menatap lurus ke arah Sari. "Jangan Sar, jangan lihat dia," bisik Diki cepat. Tapi perempuan itu melangkah maju perlahan. Tangan kurusnya menggapai lalu menyentuh bahu Sari. Sentuhan itu dingin seperti es, membuat kulit Sari membiru seketika. Diki menjerit dan menarik tangannya keras-keras. "Lepasin dia!" Tepat saat itu, cahaya lentera merah bergetar keras, lalu padam. Semuanya menjadi gelap total. Dalam gelap, hanya terdengar suara Mbah Karsa berbisik, lirih namun menembus kepala mereka. "Yang kalian lihat bukan mimpi, tapi peringatan." Tanah di bawah rumah berguncang hebat, kabut menelan segalanya. Dito terjatuh, kameranya pecah di lantai. Rika berteriak memanggil Sari, tapi tak ada jawaban. Diki mencoba memegang apapun di sekitarnya, tapi dunia seakan berputar cepat. Lalu sunyi. Sunyi seolah tak ada udara. Dan ketika kabut menipis, rumah itu sudah tidak ada. Desa Wening menghilang dari pandangan. Hanya sawah kering dan bau dupa hangus yang tersisa. Diki berdiri perlahan, menatap sekeliling. "Sari?" Tak ada jawaban. Hanya hembusan angin pelan membawa bisikan terakhir yang terdengar dari jauh. Suara Sari sendiri, pelan dan terputus-putus. "Pulanglah Ki, aku udah di sini." Diki menatap kosong ke kabut yang mulai naik, dan untuk sesaat ia melihat siluet Sari berdiri di pematang sawah, melambaikan tangan dengan wajah yang sudah tak sama lagi. Diki membuka matanya perlahan. Cahaya matahari yang menembus sela-sela daun menyilaukan matanya. Udara pagi terasa lembab dan dingin, menusuk kulitnya yang basah oleh embun. Ia menarik napas panjang, tapi dada terasa berat, seperti baru saja keluar dari mimpi buruk yang terlalu nyata. Burung-burung tidak ada yang berkicau, hanya suara dedaunan yang bergesekan pelan diterpa angin pagi. "Ki, bangun!" Suara pelan itu membuat Diki menoleh. Di sebelahnya, Dito terbaring dengan wajah pucat, nafasnya tersengal. Kamera yang tadi rusak kini tergeletak di dekat tangannya, basah tapi masih utuh. Beberapa meter dari sana, Rizka dan Andra tergeletak di tanah berlumut. Rizka menggenggam tangan Sari yang terdiam di sampingnya. Tubuh Sari dingin, tapi masih hangat sedikit. Diki buru-buru bangkit, mengguncang bahu Sari. "Sar, bangun Sar, lu dengar gue kan?" Kelopak mata Sari perlahan bergerak. Nafasnya pendek. "Diki, di mana kita?" Suaranya lemah, hampir seperti bisikan. Diki memandang sekeliling. Tidak ada lagi sawah, tidak ada rumah bambu, tidak ada papan bertuliskan Desa Wening.
Yang ada hanya pepohonan pinus tinggi menjulang, lembah berkabut di kejauhan, dan jalan setapak yang samar, jalur resmi pendakian Gunung Gede. "Kita balik ke hutan," gumamnya pelan, masih tak percaya. "Semalam apa cuma mimpi?" Bang Rojak bangun perlahan, duduk dengan tangan memegang kepala. "Kepalaku berat banget, kayak dipukul batu," ucapnya. "Tapi kita masih hidup." Andra membuka matanya, menatap ke langit yang kini cerah kekuningan. Ia langsung merogoh saku bajunya, mengeluarkan buku catatan yang sudah lembab. Tulisan terakhir di halaman terakhir masih terbaca samar. Jam 22:17, cahaya merah, suara gamelan, Sari berkata ingin menggantikan. Andra menatap catatan itu lama. "Jadi, semua itu nyata?" Dito bangkit perlahan sambil memegang kamera. "Gua nggak tahu, tapi gua masih punya ini. Mungkin di rekamannya ada jawabannya." Mereka semua saling berpandangan. Tak ada yang berani bicara lagi. Suara desir angin terdengar lembut. Tapi di sela itu, samar-samar, Diki masih bisa mencium aroma bunga melati. Wangi yang sama seperti saat di Desa Wening. Beberapa jam kemudian, mereka berhasil keluar ke jalur pendakian utama. Di sana, 2 anggota tim SAR sudah menunggu. Wajah mereka penuh lega sekaligus bingung. "Ya Allah, kalian akhirnya ketemu juga," seru salah satu petugas berlari menghampiri. "Udah 2 hari kalian dicari. Kami pikir kalian tersesat jauh." 2 hari? Diki mengulang, kaget. "Tapi rasanya cuma semalam." Petugas itu menatap heran. "Semalam? Kalian hilang dari pos 3 sejak malam Jumat. Sekarang udah Minggu pagi." Semua terdiam. Sari menggenggam tangan Diki lebih erat, seolah mencari pegangan agar tetap sadar. Mereka dibawa ke pos evakuasi. Beberapa pendaki lain ikut membantu, memberikan air minum dan selimut, sementara Bang Rojak duduk di pojok menatap api unggun kecil dengan pandangan kosong. Petugas SAR yang lebih tua menghampiri mereka. "Kalian bilang sempat lihat desa?" tanyanya hati-hati. "Desa apa?" Diki menatapnya lama sebelum menjawab. "Desa Wening, Pak. Ada rumah bambu, sawah, kabut tebal, dan seorang kakek tua. Namanya Mbah Karsa." Petugas itu saling pandang dengan rekannya, lalu menghela napas. "Nak, di sisi timur gunung ini nggak ada desa. Jalur yang kalian lewati itu area kosong, hutan pinus semua. Bahkan di peta pun gak ada catatan pemukiman di situ." Dito langsung menimpali. "Tapi Pak, kami punya bukti. Di kamera gue ada semua. Rumah-rumahnya, penduduknya, Mbah Karsa juga." Petugas SAR itu tersenyum canggung. "Ya udah, nanti kita lihat bareng-bareng di pos bawah ya. Sekarang istirahat dulu." Sore itu, mereka semua sudah tiba di base camp. Setelah makan sedikit dan istirahat, Dito langsung menyalakan laptop yang dibawa tim SAR untuk memeriksa hasil rekaman kameranya. Saat file video dibuka, ruangan langsung hening. Di layar, terlihat jelas hamparan sawah berkabut, rumah bambu, dan penduduk desa yang sibuk menumbuk padi. Suara gamelan terdengar lembut di latar belakang. Semuanya terlihat nyata. Sari menutup mulutnya. Air mata menetes di pipi. "Ya Tuhan, jadi beneran." Petugas SAR yang tadi bicara langsung berdiri, kaget. "Ini diambil di mana?" Jawab Diki, "Di jalur timur, Pak. Tepat sebelum kabut turun." Petugas itu menggeleng pelan. "Saya udah puluhan kali naik gunung ini. Di sisi timur gak ada lahan seperti itu, apalagi sawah. Daerahnya curam dan berbatu." Video terus berlanjut. Tampak sosok Mbah Karsa berjalan ke arah kamera, senyum tipisnya jelas terlihat. Ia membawa tongkat dan nampan sesajen. Lalu, di menit terakhir, ia berhenti tepat di depan lensa.
menatap lurus seolah tahu sedang direkam. Dan kemudian suaranya terdengar. Dalam, berat, menembus kepala siapapun yang mendengarnya. Kalian sudah kembali, tapi bukan sepenuhnya. Layar mendadak hitam. Semua terdiam. Tak ada yang berani bicara. Rika menatap Diki dengan mata gemetar. Dia ngomong, bukan sepenuhnya, maksudnya apa Ki? Diki tidak menjawab. Ia hanya menatap ke arah Sari yang duduk diam di ruangan. Wajah Sari tampak kosong, tanpa ekspresi. Sar, panggil Diki pelan. Gadis itu menoleh, tersenyum tipis. Aku capek Ki, pengen pulang aja. Tapi di saat Sari menunduk, pantulan wajahnya di layar laptop menunjukkan sesuatu yang berbeda. Mata hitam, gelap sepenuhnya, sama seperti di Desa Wening. Diki terpaku. Ia mendekat, ingin memastikan, tapi Sari tiba-tiba menutup laptopnya keras-keras. Udah, jangan ditonton lagi. Aku nggak mau ingat itu. Suasana di ruangan langsung menegang. Rika menatap Diki dengan berbisik. Lo lihat juga kan matanya? Diki mengangguk pelan. Iya, gue lihat. Hari-hari berikutnya berjalan seperti kabur di antara mimpi dan kenyataan. Mereka semua berhasil turun gunung dengan selamat, tapi masing-masing membawa rasa aneh yang tak bisa dijelaskan. Bang Rojak berhenti menjadi pemandu. Ia sering terdengar komat kamit sendiri menyebut nama-nama yang tak dikenal. Andra berhenti menulis, tapi setiap malam masih mendengar gamelan pelan di kepalanya. Dito menjual kameranya dan bersumpah tidak akan pernah lagi merekam eksplorasi mistis. Sedangkan Diki menutup channel YouTube-nya untuk selamanya. Di catatan pribadinya, ia menulis satu kalimat sederhana. Mungkin sebagian dari kita memang tertinggal di sana. Dan Sari, sejak kejadian itu, kadang berbicara sendiri di depan cermin. Katanya ia sering melihat sosok perempuan berambut panjang berdiri di belakangnya, tersenyum lembut sambil memegang bunga kenanga. Malam itu, di kamar Diki yang sepi, angin berhembus pelan dari jendela. Ia duduk di meja, menatap foto-foto mereka berlima yang kini terlihat seperti kenangan jauh. Di atas meja, entah sejak kapan, ada sebuah lentera tua berwarna kuning. Diki menatap benda itu lama. Ia yakin ia tak pernah memilikinya. Lalu, lentera itu menyala sendiri. Cahaya kuningnya lembut tapi berdenyut, seolah bernafas. Dan dalam pantulan kaca lentera itu, untuk sesaat, Diki melihat sesuatu. Siluet seseorang berdiri di belakangnya. Seorang perempuan, berambut panjang dengan mata gelap dan senyum lembut yang tak asing lagi. Bisikan halus terdengar di telinganya. Aku udah di sini, Ki. Api lentera bergoyak pelan, lalu padam. Gelap. Dan di udara yang hening, aroma bunga melati kembali memenuhi ruangan. Alam bukan hanya milik manusia. Ada batas-batas yang tak terlihat yang harus dihormati. Gunung, hutan, dan tempat-tempat sunyi sering menjadi rumah bagi makhluk yang tak kasat mata. Setiap pendaki, sekuat atau seberani apapun, tetap harus menjaga ucapan, tingkah laku, dan niat saat memasuki wilayah alam liar. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Minum Malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.